Yang terbaik adalah qanaah, merasa cukup apa yang ada. Nikmat di lidah berbeda-beda. Kata kita gulai, siang, sore, ikan, siang, pagi, malam, lain lagi menu, 3 kali makan, 3 kali berubah. Bayangan itu alangkah nikmatnya, wajar gizinya cukup. Tapi apa yang dilakukannya? Hanya bisa makan pucuk, karena makan daging kolesterol, makan ini darah tinggi, makan itu kena jantung. Kita tidak ada beban. Yang mentah dari sayur sampai yang direbus, dari daging sampai setengah masak berani kita makan. Qanaah. Yang ketiga, ada penderitaan itu sama dengan sakit kali lawan. Kita sakit 10, kita lawan 100. Kalikan 10 kali 100, 1000 penderitaannya. Tidak usah kita terlalu banyak. Kita susah 10, kita lawan 10, 10 kali 10, 100 penderitaan kita. Sekarang kita sakit 1000, lawankan 0, tidak usah dilawan. 0 kali 1000 sama dengan 0, tidak ada penderitaan bagi kita. Ini yang dipakai para sufi dulu, bukan karena dalamnya agama. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi, milik Allah segala yang di langit dengan yang di bumi. Sakit sehat itu dari Allah. Sakit sehat itu dari Allah yang atur. Sebagus apapun dokter, kalau Allah belum berkenan untuk sembuh, kita tidak akan sembuh. Makanya lain orang, lain obat itu bukan masalah tokcernya obat, bukan manjurnya sang dokter, tapi Allah belum berkenan. Sakit sama, malaria, dokter sama, umur sama, tekanan di darah sama, sama pasti obatnya. Tapi belum tentu Pak A minum 3 kali sembuh, Pak B minum 3 kali sembuh. Bisa jadi Pak A 3 kali minum sembuh, Pak B 2 kali berobat belum juga sembuh. Karena memangnya dari Allah. Yang menyebabkan kita sakit itu kita sering lawan sakit kita. Yang sering menyebabkan kita susah, kita lawan susah kita. Harus bagaimana? Harus dinikmati, tidak usah dilawan. Saat ini kita menderita. Ibarat kata pepatah, roda itu berputar. Mohon silakan. Kita melalui Bapak Kepala. Kemi salam na gubernur kamu. Pasca pasajang. Wah, Indonesia. Itu yang Mbak bisa makan. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam sari tilawah oleh nafsu ya ayyuhan ladzina amanu
yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi acara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kafa billahi syahida amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subhanahu wa ta'ala, kita beruntung hadir Pak Kakan Depak, Bapak Haji Ajamalus, hadir juga Ibu Camat, para pejabat dari Kabupaten Bengkulu Tengah, ada teman saya Sanari, Kepala KUA ya? Sudah? Saya. Ada Pak Dan Ramil dan kawan-kawan seperjuangan ketika dulu di Pagar Jati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara ini Ibu bisa saksikan di BETV. Masuk BETV sama sini kan? Bengkulu Express TV. BETV programnya Khalifah. Khalifah ya? Ya. Jam tayangnya jam 5:30 ya. Ya. Nanti kalau misalnya tidak puas lihat di sini, itu ada tim dari Khalifah yang baju merah nyorot muka ibu masing-masing. Tunggu di BETV. Mungkin 1 atau 2 hari dari besok sudah muncul dalam program Khalifah namanya, pengganti Oase Iman. Tidak ada lagi Oase Iman di RBTV, habis kontraknya ya. Sekarang kita ganti di BETV, gambarnya lebih cerah, insya Allah sampai ke Tabak Penanjung. Saya tidak tahu sampai ke Pagar Jati atau tidak, sampai ya, insya Allah bagus gitu. Jadi kalau orang yang pandai bersyukur, dapat di dalam dia enak, dapat di luar dia enak. Bayangan orang yang di dalam ini pasti di luar enak, karena ustadznya ngadap keluar terus, padahal yang luarnya panas. Nah, bayangan yang di luar ini enak di dalam, karena di dalam dingin, rupanya lebih panas lagi. Jadi kalau bersyukur di luar dan di dalam, insya Allah sama-sama terbaik. Iya. Doa terbaik. Perintah berdoa ini tidak main-main dalam Al-Quran, minimal 2 ayat. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran minimal ada 2 ayat yang umum. Itu Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, kata Allah, aku kabulkan. Ada yang kedua, falyastajibuli wal yu'minu bi, awalnya itu juga berkenaan dengan doa.
ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku penuhi permohonan siapa yang bermohon kepadaku. Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Itu. Nah, terkait dengan doa terindah itu bahasan kita. Ada doa yang tidak perlu ibu belajar, tapi bisa dengan sendirinya. Doa apa itu? Doa sapu jagat. Tidak ada orang belajar doa Rabbana atina fid dunya itu. Pacak dewe dia. Itu. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau tidak hafal doa ini, kirim surat ke ketua BK. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita di sini ini tidak betah menyanyi. Kalaupun bernyanyi, tidak keluar nyanyi no. Contoh ot lala ot. Ot lala ot lala ot. Tidak tahu apa maknanya. Asal orang dusun 5 anak ot lala ot. Iya ot lala ot. Doa tidak, pantun tidak. Apa namanya salawat tidak? Ya. Kalau salawat kan enak juga, kita berpahala. Bagi yang bersalawat, janjinya oleh Rasulullah nanti dikasih syafaat seperti salawat tadi itu. Ya Sayyidi, ya lagi saya suaranya tidak sampai. Ada maknanya itu. Tapi kalau orang Bumi Ayu sudah ada modern lagi jadi Mang Anak pakai lagu India. Hantam sare hale salam. Nah itu orang Bumi Ayu. Lagunya India. Kita bahas doa terindah. Doa umul ibadah. Doa itu induk ibadah. Orang kadang-kadang salah tempat curhat. Curhat ke tetangga, curhat ke mertua, curhat ke kakak, curhat ke sesama kawan anggota majelis taklim. Ya Allah, tanam sawit tidak berbuah, tanam karet tidak bergetar, tanam cabai musim kemarau, tanam jagung pun tekun. Apa salah aku yuk? Ngomong dengan ayunya. Apa salah aku mang dengan mamangnya? Gen saya kuino ngestuang. Yang dicurhatkan bingung. Apa yang tidak disalahkan nambah beban. Ketemu jalan keluarnya, paling yang kita tempat curhat ngomong sabar. Itulah yang baca diomong tempat kita curhat. Sabar, hidup ini kadang berhasil kadang gagal. Satu kawan elok kita tanam tidak elok. Kamu belum banyak makan asam garam. Apa urusan hidup itu kan makan asam lah ya, gitu. Nah, orang tidak memanfaatkan tempat curhat itu kepada tempat curhat yang benar, yakni Allah.
Nah untuk itu kadang-kadang kita juga doa ini harus kita benahi lagi. Asalnya musim haji, gue sibuk menitip doa aku, tolong aku titip doa ini. Ada yang umroh, tidak sempat anaknya, maknya naik ke Jabal Rahmah, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Tidak bacanya bahasa Indonesia, pecinya bahasa Rejab. Di 27 tahun anakku Tuhan tidak berjodoh, tolong weh. Berdoa di Jabal Rahmah untuk jodoh anaknya. Ada juga yang berdoa stok doanya habis selama haji itu, bingung nak doa apa lagi, saking kebanyakan doa sambil nyari rumput Fatimah. Rumput Fatimah, kurma mudo, obat bengek, hati untung, supaya kambing kerbau rajin ngandang, tulang untung dibawa galo tuh. Yang bapak-bapak nyari kadal Mesir. Kita lah megang periuknya selesai masak. Kita baru nyuci nyelang gosok. Nah katanya megang-megang bukunya, kita bertanya, ngapo nah habis buku, masih ada mak 2 lembar lagi. Tahu buku tu dikit, belum juga maknya beli, karena dia tahu anaknya ni pasti sabar. Tidak dibeli juga tidak akan berontak anaknya ni. Tapi yang tadi tidak dikasih pulsa TV pecah, lemari tergolek, itu koon melayang. Daripada bermasalah dikasih. Bukan seperti itu Allah kepada kita, tidak. Tapi ada yang diuji seperti itu. Ada yang ketiga, ditabung oleh Allah untuk nanti begitu berbaris di padang mahsyar, berkawan dengan tubuh artis banyak itu, ada datang bertruk-truk persis cak truk batu bara. Kata malaikat, gen siapa dia? Ini apa? Kata sopir, ini pahala ibu Sianu binti Sianu. Dulu waktu di dunia dia berdoa, dia sabar. Akibat sabarnya itu digantikan pahala. Inilah bertonton ini. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bagaimana etika berdoa? Allah sebut dalam firman-Nya, ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku penuhi permohonan siapa yang bermohon kepadaku. Doa itu bermohon. Sebaik-baik doa yang baca dan yang dengar minimal tidak tahu galau paham artinya. Walaupun tidak tahu galau. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, minta selamat di dunia itu. Wa afiatan fil jasad, minta selamat badan itu. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, minta ilmunya bertambah. Wa barakatan fil rezeki, berkat rezekinya. Wa taubatan qablal maut, baca taubat sebelum maut. Wa rahmatan indal maut, waktu enggak sangat maut dapat rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mautnya sampai. Minimal itu. Nah kita khususnya di dusun, termasuk daerah-daerah penduduk asli di kota Bengkulu, kalau belum setengah jam belum puas berdoa. Segala Rabbana tertarik, mulai dari Rabbana Sungai Hitam sampai Rabbana Betungan itu terpegal
segala Allahumma. Nah akibatnya yang seperti ini kan pegal. Akhirnya di sini tuh. Alika di sini lagi lagi amin. Ustadz Amir Hamzah sudah menerangkan setiap dia ceramah pasti amin yang benar tuh A panjang, mim panjang, seperti aminnya waladhdallin, amin. Nah yang itu amin. Ada juga ayat pendek nih banyak amin. Yang panjang kita banyak amin. Kita galak seperti itu. Nah ini Allah kasih tahu ujibud da'wat tadda'i iladan. Aku penuhi permohonan doa orang yang bermohon. Berdoa itu bermohon. Kata Imam Al-Ghazali, kalau baca jangan lebih dari 7 kalimat doa. Kalau baca jangan lebih dari 7 kalimat. Dan air mata ngatu. Ada Ustadz Nur Maulana Nur apa? Maulana. Ada Ustadz Haryono. Kalau dia berdoa, kita larut dalam doanya, ikut. Nah doa yang model inilah yang dimaksud bermohon. Itu dalam kondisi sekarang, saya ajak bapak-bapak ibu berdoa, baca khusus 10% itu luar biasa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Tidak baca. Situasinya memang tidak mengizinkan untuk berdoa yang khusyuk. Nah sekarang ada standing party. Pesta bertegak, makan bertegak, minum bertegak, doa bertegak. Tidak ada kursinya. Lemah kalau pesta beligan. Tinggal antri makannya baik kan kita beligan. Ambil yang mana suka sudah ada tempat duduk. Kalau di kota sekarang, wow, tidak kawan pasang kursi. Apa dia pestanya? Standing party namanya. Itu bahasa pacur. Pesta bertegak. Makan bertegak. Yang tidak biasa makan bertegak, kue payah nelanya. Iya, tapi itu sudah dimodernkan. Kita ikut larut. Kalau doa bertegak, ya wajar. Boleh sambil bertegak. Malah ada Pangdam 2 Sriwijaya kemarin mengatakan mestinya tata cara berdoa dalam upacara itu dirubah. Apa itu? Kadang dalam upacara resmi berdoa itu posisinya siap. Macam siap angkat tangan. Semestinya komandan upacara mengistirahatkan dulu untuk berdoa. Istirahat di tempat gerak. Nah, tangan nak ini silakan. Tangannya tetap ini silakan. Karena posisinya istirahat. Nah Pangdam 2 Sriwijaya kemarin menganjurkan seperti itu untuk dalam posisi berdoa. Sehingga kalau posisi siap tidak baca tangan ini. Posisi siapa seperti ini? Ini doa. Nah, kenapa? Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Junaidi Hamzah yang telah memberikan ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan berguna dan bermanfaat bagi kita. Al-Ustaz Junaidi beserta ibu yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, madrasah yang saya banggakan. Selanjutnya pembacaan doa kepada Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Junaidi Hamzah dan
Apa